Oke, assalamualaikum sahabat berbagi ilmu di rumah. Ketemu lagi di channel saya. Tetap kita akan bahas seputar mempermudah kehidupan sehari-hari. Kali ini kita akan bahas bagaimana cara menggunakan sebuah charger aki. Bisa dikategorikan sebagai charger analog atau semi otomatis. Kali ini yang kita bahas itu daya 10 ampere, merek dari Raiden, dan sepengetahuan saya Raiden itu adalah produk dari Taiwan. Oke, bagaimana dan seperti apa spesifikasinya? Sebelum kita lanjut, mohon like juga subscribe-nya seperti biasa di bawah. Oke, kita akan lihat sama-sama seperti ini penampakannya. Material plat. Ini penampakan depannya. Oke, untuk kabel seperti biasa ada capit ini capit buaya, positif dan negatif, hitam dan merah. Lalu seperti biasa kabel colokan untuk listrik, karena dia menggunakan daya input listrik 220 volt. Oke, charger Raiden 10 ampere ini bisa dikategorikan sebagai semi otomatis. Kenapa? Kita akan bahas dulu apa saja yang ada di layar depan. Ini bagian depan maksud saya. Kita bisa lihat di sini adjustable quick charger. Di sini ada tulisan 10 ampere. Ini adalah pilihan voltase. Apabila aki dari teman-teman yang ingin di charge itu 12 volt atau 6 volt, di sini ada pilihan bisa 12 atau 6 volt seperti itu. Lalu di sebelah kanan ini ada pilihan off, lalu sampai ke 10. Maksudnya di sini adalah current adjustnya atau berapa ampere yang kita inginkan lajunya untuk nge-charge. Di sini kita bisa pilih mulai dari 1, 2, 3 sampai 10 ampere. Gitu. Kita bisa pilih sampai 10. Oke, lanjut ke bagian kiri sini. Ini adalah charging current-nya. Di sini ada tulisannya A, ampernya. Lalu ada tombol indikator di tengah berwarna merah. Di sini ada tulisannya power, mereknya Raiden. Lalu di sini adalah charging voltasi dari chargingnya. Itu Anda bisa lihat ada tulisan V atau voltasi 0, 5, 10, 15, 20, 25 sampai 30 untuk voltasinya, charging voltasenya. Oke, bagaimana cara mengoperasikannya? Sebelumnya ini charger juga dilengkapi dengan fuse screen di belakang. Jadi apabila terjadi sirkuit pendek, ini akan berfungsi terus. Lalu untuk mengaktifkannya kembali tinggal ditekan ke dalam saja. Oke, untuk mengoperasikannya pastikan dulu ini ini current adjustnya ini yang 1 sampai 10 di posisi off paling bawah. Ingat, ini terakhir, jangan colokan dulu. Lalu setelah ini dalam posisi off, kita pasang kutubnya hitam dan merah. Ingat, positif negatif, jangan sampai terbalik di kutub aki. Lalu Anda pilih di sini akinya 12 volt atau 6 volt. Kalau 12 pindahkan ke 12, kalau 6 pindahkan ke 6. Lalu setelah semuanya dirasa sudah pada tempatnya, tidak ada kesalahan lagi, setelah dicek
pasang arus listriknya. Jadi Anda colokkan ke listrik, baru kita akan mulai untuk mengecharge. Di sini ada pilihan 1 sampai dengan 10. Menurut pengetahuan saya yang saya pelajari, apabila teman-teman memiliki aki misalnya 12 volt, kita taruh saja contohnya misal aki 40 ampere. Sepengetahuan saya itu apabila kita menggunakan 10, ini nomor 10, berarti untuk aki 40 ampere itu sekitar 4 jam, karena kita menggunakan arus 10 ampere. Itu menurut perhitungan yang saya pelajari. Saya juga masih terus belajar, jadi kalau misalnya pengetahuan saya salah, mohon tulis di kolom komentar. Oke, apabila kita punya aki 40 ampere 12 volt, kita charge dengan 10 ampere. Jadi menurut perhitungan saya itu sekitar 4 jam menurut hitung-hitungan teorinya, seperti itu. Jadi maka voltasi di sini akan naik karena dia 12 volt. Jadi ini di sini di layar analog itu nanti akan menunjukkan di angka antara 10 dengan 15 volt. Kenapa? Karena arus charge itu akan lebih besar daripada arus si voltasi aki. Kalau arusnya di bawahnya berarti itu chargernya rusak kemungkinan. Jadi arus charging itu nanti akan ada di antara 10 dan 15 karena akinya tadi yang kita contohkan itu 12 volt. Lanjut di layar analog ampere. Di sini ada tulisan 0, 2, 4, 6, 8 dan 10. Ketika nanti listrik sudah masuk, ini sudah kita putar ke angka 10 ampere. Yang sini, ini jarum analog juga sudah berada di angka 10 dan 15, berarti harus sudah berjalan. Maka si ampere ini itu pastinya nanti jarumnya akan naik ke angka yang lebih besar. Bisa kedua, 4 dan seterusnya. Begitu charge itu akan berakhir atau penuh, si aki akan penuh, itu perlahan-lahan si ampere ini jarumnya itu akan kembali menuju ke 0. Dia akan kembali menuju 0. Menurut pengalaman saya biasanya kalau instrumen ini masih baik, dia akan kembali ke 0. Itu pertanda si aki sudah bisa dikategorikan full charge. Untuk memastikan apakah dia bekerja dengan baik, Anda bisa setelah charge dengan waktu yang cukup, panel instrumen juga menunjukkan kalau dia sudah penuh. Anda bisa cabut lalu pasang kembali. Apakah dia tetap di angka 0 atau kembali naik? Kalau tetap di angka 0 berarti ini sudah penuh. Dan voltase biasanya itu sedikit lebih dari 12 volt. Biasanya itu angka penuhnya lebih dari 12 volt. Oke. Untuk material, samping ini menggunakan plat, depan ini tutupnya plastik saya rasa. Ini lumayan besar yang di dalam ini. Oke. Untuk harga Raiden charger Raiden untuk aki dengan daya 10 ampere itu berkisar di 150 ribuan sampai 250 ribuan. Memang cukup banyak saat ini charger aki yang full otomatis, bahkan katanya bisa memperbaiki atau aki dengan sel yang katanya kosong itu bisa diperbaiki lagi sel-sel rusaknya. Tapi saya juga tidak begitu yakin dengan harganya hanya sekitar 150 ribuan. Ya siapa tahu bisa, saya juga belum tahu karena saya masih menggunakan yang model analog seperti ini. Ini saya sudah gunakan lebih dari 5 tahun. Alhamdulillah belum ada masalah sampai saat ini. Mungkin itu saja teman-teman.
Semoga bisa membantu dan menginspirasi. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sekali lagi saya mohon bantuan like juga subscribe di bawah seperti biasa untuk membantu channel kami. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.